حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Hadis yang ke-30. Oh, kita ada tambahan sedikit di atas. Ya, itu belum selesai. Faedah yang keberapa? As-sadisah. Qauluha summa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Rasulullah berwudu seperti wudu beliau untuk sholat. Tayyib. Summa ghassala sa'ira jasadih. Kemudian mencuci seluruh anggota badan beliau. Yadullu ala anna ghasla a'dha'il wudu, ini menunjukkan bahwasanya pencucian anggota-anggota wudu itu rafi'un lil hadasaini, itu menghilangkan dua hadas, akbar wal asghar, hadas besar dan hadas kecil. Tayyib. Tetapi ini pendapat beliau. Yang benar adalah apa? Dia belum sampai mencuci menghilangkan hadas besar kalau dia belum meliputi badan dia dengan air. Karena kalau sekedar wudu aja cukup enggak untuk menunaikan masalah mandinya tadi? Tidak cukup. Tetap dia dihukumi junub karena hadasnya adalah hadas akbar. Dia harus mandi. Makanya sampai-sampai harus dia itu khufnya dilepas. Padahal kalau sekedar hadas kecil, baik itu berupa berupa baulin au ghaitin au naum, yaitu kencing atau berak atau tidur, maka diberi keringanan. Bahkan wudunya tidak seperti wudu biasa. Cukup dia mengusap khufnya tadi di dalam masalah pencucian kaki. Tetapi ketika terkait dengan masalah junub harus dia lepas sepatunya. Dengan sebab apa? Karena air itu harus meliputi seluruh anggota badannya. Ini menunjukkan bahwasanya wudu itu hanya menghilangkan hadas kecil. Untuk hadas besar itu harus dengan mandi. Kalau tidak dalam kondisi darurah. Maka ucapan beliau ini tidak benar. Buktinya apa? Rasulullah tidak mencukupkan diri dengan wudu. Bahkan habis itu mencurahi seluruh badan beliau dengan air. Tayyib. Fa innal amra alladhi yujibu ghusla hadhil a'dha' lil janabah wa li raf'il hadatsil asghar wahid. Kata beliau, karena perkara yang mengharuskan dicucinya anggota badan untuk janabah tadi dan untuk menghilangkan hadas kecil itu satu. Ini tidak benar. Ini hanya sekedar kaifiyah terbaik yang disebutkan Rasulullah. Di samping mandi juga ada wudunya di dalamnya. Bukan berarti mencukupkan diri dengan wudu. Bahkan sebaliknya, kalau dia mencukupkan diri dengan mandi tanpa wudu, itu sudah sah untuk menghilangkan hadas besar dan hadas asghar, sebagaimana datang di dalam hadis Aisyah yang di Sahih Musnad itu. Ghasalan nabiyyu ightasalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tsumma shalla wa lam yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi, kemudian beliau salat tanpa berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya yang terpandang bukan masalah wudunya untuk hadas besar, tapi isti'abul ma', yaitu kalau air itu memang sudah menyeluruh di seluruh anggota badan. Tayyib, itulah yang benar. Tayyib, as-sabi'ah yang ketujuh, sa'irul jasad baqiyatuh, yaitu seluruh anggota badannya yang tersisa yang belum terkena air. Tayyib, kita baca hadis yang berikutnya, lah hadisus salasun. Hadis yang ke-30, an Maimunata bintil Harits zauji an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah akhir dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikahi Maimunah ketika umrah qadiyah, 1 tahun setelah setelah Hudaybiyah, 1 tahun sebelum Fathu Mekah, yaitu tahun berapa? Tahun berapa? Tahun ke-7. Dan tidaklah beliau itu menikahi Maimunah dalam rangka seperti tuduhan orang-orang barat, terlalu besar libidonya dan sebagainya, naudzubillah. Kalau semata-mata karena syahwat niscaya beliau akan mencari gadis-gadis itu. Kenapa beliau penat-penat harus mencari yang janda-janda, yang gadis hanya satu saja? Menunjukkan bukan karena itu, tapi karena sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, untuk ta'lifu qulubi qabailil Arab, yaitu untuk melunakkan hati-hati kabilah Arab. Makanya setelah Rasulullah SAW menikahi Maimunah ini, benar-benar semakin melemah peperangan yang beliau hadapi dari kabilah yang terkait dengan Maimunah. Seperti siapa? Yaitu seperti Khalid ibn Walid dan sebagainya, itu kerabat-kerabat tersebut.
Adapun untuk Ummu Habibah ini terkait dengan kekerabatan dengan siapa? Dengan Abu Sufyan. Jadi masing-masing memang ada hikmahnya. Rasulullah milih yang ini tanpa memilih apa? Mengutamakan yang gadis. Ada hikmahnya. Baik, seandainya beliau memilih sesuai dengan syahwat beliau, niscaya beliau menikahi 30 karena kekuatan beliau adalah 30 pria sebagaimana dalam hadis Anas itu. Tapi beliau mencukupkan diri dengan apa yang ada saja. Sementara mereka tidak mencaci maki siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman istrinya 100. Kenapa nggak dicaci maki? Mereka ada maunya membenci Rasulullah. Tayyib. Annaha qalat, beliau berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Wudu al-janabah. Aku meletakkan untuk Rasulullah SAW air wudu beliau yang terkait dengan janabah. Fa'akfa'a biyaminihi, maka Rasulullah membalikkan dengan tangan kanan beliau ala yasarihi. Membalikkan apa ini? Dihapuskan maf'ul bihnya, maksudnya adalah gayungnya itu, ceduknya atau baldinya atau timbanya itu. Dengan tangan kanannya untuk apa? Dicurahkan ke tangan kirinya marrataini aw salasan, 2 kali atau 3 kali mencuci tangan kirinya. Summa ghassala farjah, kemudian mencuci kemaluan beliau. Summa daraba yadahu bil ard, kemudian beliau memukulkan tangan beliau ke bumi. Awil atau ke dinding marratain aw salasan, 2 kali atau 3 kali. Untuk apa? Untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di tangan kiri beliau tadi. Summa matmadha wastansyaqa, kemudian beliau berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidungnya itu. Summa ghassala wajhahu wa zira'aihi, kemudian beliau mencuci wajah beliau dan mencuci apa? Lengan beliau, yaitu berwudu. Summa afadha ala ra'sihi, ini dohirnya berwudu ya. Summa afadha ala ra'sihi, kemudian beliau mencurahkan air ke kepala beliau. Summa ghassala sa'ira jasadih, kemudian beliau mencuci seluruh anggota badan beliau. Summa tanahha, kemudian beliau menepi. Fa ghassala rijlaih, kemudian beliau mencuci kedua kaki beliau. Ini menunjukkan apa? Termasuk disyariatkan juga di dalam mandi janabah untuk wudunya itu untuk kakinya ditunda. Dan ini yang akan dibahas nantinya insyaallah di dalam kitab ini. Fa ataituhu bi khirqah, kemudian aku mendatangkan kepada beliau khirqah, yaitu apa? Stoala dan sebagainya itu, secarik kain untuk mengeringkan air. Falam yuridha, beliau ternyata tidak menginginkan itu. Faja'ala yang fudul ma'a biyadai, kemudian mulailah beliau itu membuang air dengan apa? Kedua tangan beliau. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.